Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dalam program Mingguan VO Indonesia Dunia Kita bersama saya Rifan Dwi Astono dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Minggu ini kami ajak Anda untuk merayakan 2 hari yang spesial. Betul ya. sekali, ada Hari Musik Sedunia yang diperingati tanggal 21 Juni, juga Hari Pengungsi Sedunia di tanggal 20 Juni. Kabarnya Rifan ada liputan nih terkait tentang Hari Musik Internasional. Betul. Nah, ya. kita pengen melihat seperti apa sih kiprah seorang musisi sekaligus peneliti asal Bantul, Yogyakarta, namanya Jay Afrisando yang baru-baru ini melakukan pertunjukan dan juga pameran di Museum Hirshhorn di Washington DC, yang mana temanya itu unik nih. Apa tuh? Jadi dia itu melakukan penelitian tentang musik dan juga konten audio yang inklusif. Tidak hanya masyarakat mendengar, tapi juga untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan pendengaran. Oh, hebat sekali. Nah, berikutnya kami juga akan mengajak Anda untuk melihat sebuah teknologi kacamata yang bisa membantu orang-orang yang tuli atau dengan masalah pendengaran. Dalam lokakarya Embodied Music Lab, Festival Sound Scene di Museum Hirshhorn, Washington DC awal Juni lalu, pengunjung bisa ikut membaca notasi gambar timbul di tangan mereka. So here are some graphic scores. Lewat sentuhan jari, mereka menginterpretasikan sendiri bagaimana notasi itu berbunyi. Saya belajar dari banyak teman-teman tuli itu, dan juga teman-teman yang pendengarnya juga beragam ya. Itu bahwa musik itu juga tidak hanya berbentuk sesuatu yang bisa didengar dari kuping, tapi juga didengarin lewat mata misalnya. Jadi visual listening gitu, didengarkan lewat perabaan gitu, dalam bentuk sentuh gitu, dalam bentuk getaran yang kita tangkap lewat tubuh kita, lewat kulit kita gitu. Salah satu fokus penelitiannya adalah aural diversity, alias keragaman aural. Intinya bahwa kita semua mendengarkan dengan cara berbeda-beda, karena kondisi pendengaran kita semua berbeda gitu. Ada yang normal dalam tanda kutip gitu, terus ada juga teman-teman tuli, hard of hearing atau kesulitan dalam pendengaran, terus ada pengguna cochlear implant, pengguna hearing aids atau alat bantu dengar. Dengan memahami bahwa setiap orang mendengar dengan cara dan kondisi yang berbeda, Jay berharap rasa empati terhadap sesama semakin terpupuk, agar orang-orang dengan beragam kondisi pendengaran bisa saling berinteraksi dan berbagi ruang yang lebih inklusif. Festival Sound Scene salah satu ruang tersebut. For us, it's super important to create an event that's accessible. If you can hear, if you can't hear, if you can see, you can't see, if you have different sensory and neurological variation, that you can come to an event like this and find something that resonates for you, that's meaningful for you. Tak hanya itu, Jay juga merangkul orang dengan kondisi penglihatan beragam. Pengunjung bisa mendengarkan rekaman suara dengan headphone sambil membaca caption secara visual maupun dengan huruf Braille. I definitely love to see more accessibility, and I think Jay is a pioneer in what he's doing and how accessible he's making it. And I've been all over the sound scene today, and I've heard that this exhibit is their favorite. Workshop that we just did just gives you many different ways of making sound with different people in different ways, and it's very cool. Seniman tunanetra yang terlibat dalam proses kreatif Embodied Music Lab mengapresiasi upaya Jay dalam menciptakan notasi gambar yang aksesibel dan inklusif. I feel like it's certainly a way of getting people to get interested in performing with these sort of tactile scores, especially in this sort of introduction, which is friendly and fun and not overwhelming like some big, complicated music score. Jay, yang mengawali karir sebagai komposer dan menekuni musik jazz, mengantongi gelar postdoktoral dari University of Minnesota Twin Cities dalam bidang komposisi musik. Jay sudah meraih beberapa penghargaan, termasuk Minnesota Emerging Composer Award. Dari Washington DC, Bani Rahayu, Rifan Dwi Astono, VOA. Josh dan Michael Kingsley adalah saudara kembar. Josh kehilangan pendengarannya saat masih kecil dan kini tinggal bersama Michael dan keluarganya. Josh mengatakan kacamata realitas tertambah jenis baru mempermudah hidupnya. The first time Josh put the glasses on and the caption started
kind of going across the screen in the glasses, there was a look on his face that just kind of told me we got the right product. Produk dari perusahaan bernama X-Ray Glass ini memungkinkan Josh membaca percakapan di sekelilingnya secara waktu nyata. It was awesome when I put it on first time. That I say should start magically appearing as captions in. Perangkat lunak X-Ray Glass bisa mendengarkan percakapan di sekitar pengguna dan menampilkan transkripsinya di kacamata AR atau di aplikasi ponsel. Dan ini membantu Josh saat ia ikut rapat. It's leveling the playing field. When he's in a meeting and there's a group of 50, 60 people, he doesn't necessarily know what's going on and they can't give him that one-on-one attention. So putting the glasses on or using the captioning ability on the phone, it really has just kind of changed everything that he can do. Menurut mitra pendiri X-Ray Glass, dulu ia bertumbuh sembari memperhatikan ayahnya membantu penyandang disabilitas mencari pekerjaan. My take was always, hey, but there is a way that you can use, computers or technology to kind of help facilitate maybe, people's abilities across the spectrum. They can kind of get evened out by tech. That's kind of the great equalizer. Menurut Paul, kacamata ini tidak hanya untuk tunarungu, karena juga bisa digunakan untuk menerjemahkan sejumlah bahasa asing secara waktu nyata. Kacamata ini juga bermanfaat saat pengguna berada dalam situasi berisik seperti di restoran yang ramai, atau juga untuk mereka yang ingin menonton film, YouTube atau siaran televisi dengan teks yang muncul di layar kacamata AR mereka. Dari Katy, Texas, VOA. Pemirsa, setelah yang satu ini kita masih punya liputan-liputan tentang Hari Pengungsi Sedunia. Ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita yang kami bawakan dari Alexandria, Virginia. Dan tadi seperti yang sudah kami katakan bahwa kami akan membawakan sejumlah liputan tentang Hari Pengungsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 20 Juni. Betul sekali, dan memang kondisi pengungsi saat ini di seluruh dunia itu cukup memprihatinkan. Ya. Bahkan jumlahnya meningkat. Kalau dari data terbaru, jumlah pengungsi di seluruh dunia ini mencapai 110 juta jiwa. Wah. Bayangin itu kayak separuh dari warga negara Indonesia. Betul. Dan jumlahnya ini paling banyak berasal dari Suriah. Nah. Karena perang saudara yang sudah berlangsung sampai 1 dekade gitu Betul. ya di sana. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana Chicago, salah satu kota metropolitan di Amerika Serikat, kebanjiran arus migran. Dan yang sebagian besar di antara mereka adalah para pengungsi yang datang dari seluruh dunia. Kita lihat bagaimana kota ini mengelolanya.
Berbulan-bulan setelah melarikan diri dari Venezuela, pencari suaka Lismar Pinto akhirnya melintasi perbatasan selatan Amerika Serikat. Dari sana ia diangkut ke sebuah kantor polisi di Chicago. Tempatnya menginap di lantai lobi selama 8 hari. It was hard, of course, at the beginning, at least for us. We were in a station where there were sexual predators, something like that. We arrived with my 2 grandchildren, a 5-month-old and the other 5 years old. Lisnar termasuk dari ratusan migran yang setiap minggunya tiba di Chicago, salah satu kota tujuan pencari suaka. Bersama rekan perjalanannya Jose Moran, Lisnar berharap bisa memulai hidup baru di sini. We have new possibilities. They are giving us shelter. They help us with food. We have had medical attention. And the children are studying in a school. They are enrolled. So all of these things have given us a very important change in life. Arus masuk migran yang diangkut dari negara bagian perbatasan seperti Texas membuat penampungan penuh dan menyedot bantuan sosial kota Chicago, menekan pemerintah untuk menyatakan kondisi darurat. Michael adalah anggota Dewan Kota Chicago dari 22nd Ward yang punya konsentrasi komunitas Latin terbesar di kawasan tengah Amerika dan salah satu penampung sementara terbesar bagi pencari suaka. Right now we only have about 2,800 shelter beds in our shelter system and we're at capacity. So that leaves parks and police stations to temporarily house folks. Sejumlah lembaga nirlaba juga mencari solusi, termasuk New Life Centers. And so each one of those steps in the chain, we really walk with emergency food, feeding families, getting clothes, things like that. And there's a strong network in Chicago that's really wrapped around these families. Tiap hari ratusan orang mengantri bantuan makanan di Pan de Vida di New Life Centers. Sekitar 9.000 migran menetap di Chicago sejak September 2022. Menurut estimasi New Life Centers, mereka telah membantu sepertiganya. Yang tidak kalah penting adalah relokasi migran dari penampungan ke tempat tinggal permanen. We're placing currently 10 families a day from shelters into apartments, and we're hoping to grow that to 500 families a month. Pemerintah kota Chicago dan negara bagian Illinois mencari bantuan federal sejalan derasnya arus masuk migran berlanjut. Dari Chicago, Illinois, VOA. Yes, setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita tentang pengungsi dan hari pengungsi sedunia lainnya. Ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita dan kita masih ngobrolin sehubungan dengan Hari Pengungsi Sedunia. Kita ngobrolin bagaimana Amerika Serikat itu sebagai negara imigran sebetulnya. Betul. Nah, negara imigran ini dibangun oleh banyak sekali orang dari luar Amerika. Ya. Ini memiliki banyak sekali program yang bisa membantu para pengungsi dan juga imigran yang datang ke Amerika Serikat untuk bisa mapan, settle in gitu ya. Dan kadang-kadang komunitas imigran sendiri itu membantu para imigran yang baru datang. Betul. Misalnya ada seorang Ukraina yang mendirikan sebuah klinik untuk memberikan bantuan kesehatan bagi para imigran. Betul. Nah, ada juga satu bentuk bantuan lainnya untuk membantu para migran yang tidak bisa berbahasa Inggris karena language barrier. Apalagi untuk cari kerja, penting banget. Penting banget. Ya. Mereka membantu dengan menyelenggarakan les bahasa Inggris untuk para imigran itu. Ini kita lihat ceritanya. Ellie Tetarenko paham betul tantangan memulai hidup baru di Amerika Serikat. Tiba di Colorado dari Ukraina tahun 1999, ia sadar kendala layanan kesehatan yang dialami banyak imigran, termasuk soal bahasa dan asuransi. Ellie, yang juga seorang bidan, memutuskan membuka klinik di pinggiran kota Denver pada 2021. We were learning how to do accreditation, learning how to do marketing, learning how to work with insurance companies, learning how to run the business, learning about HR. We started with probably 2 people, and the very first patients were my office manager's children. Tahun 2023, klinik ini telah melayani lebih dari 4.000 pasien, termasuk Kelly Caldwell yang orang tuanya adalah imigran dan anak perempuannya, Kalani. I'm not just a patient, I'm a person. And so that's what I enjoy most about coming here to the clinic. They were always open for us, even if it was just a sore throat, you can get an appointment. Dr. Ellie's nice to me because she treats people nice. Klinik ini punya pegawai dari Ukraina, Meksiko, dan Iran.
pasiennya dari seluruh penjuru dunia. We take a huge pride in saying that we see patients from 40 plus different countries here. Every employee who comes from different countries brings part of their culture to us. They don't just do what the book says. They follow their heart, and you can feel it in the treatments. They listen. It's not only about help with your physical body, but also your mental health. Warga Denver ini dulunya pasien, tapi lalu bekerja di klinik ini setelah mengambil kelas terapi fisik saat kuliah. Patients are people here. They're not numbers. One of the first things I noticed is our wall that has portraits of people from all over the world. Aturan utama kliniknya adalah jangan pernah menolak permintaan bantuan. We will normally see them no matter their insurance status. If they're able to pay, we will accept their payment for the services. If they're not able to pay, we're happy to see them just to help them out. Ellie tengah membuka klinik kedua agar bisa menjangkau dan melayani lebih banyak komunitas imigran. Dari Denver, Colorado, VOA. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Natalia yang bisa berbahasa Inggris adalah pemilik sekolah bahasa di kota Chernihiv. Invasi membuatnya terusir. Pertama, mengungsi ke Perancis, lalu berakhir di Amerika Serikat. Коли я приїхала сюди, в мене був відчай, я розуміла, що все, я буду там, я не знаю, що я буду робити, я буду там мити посуд, я готова на все, але я вже ніколи не буду там викладачем. Setelah mengirim CV ke lusinan sekolah bahasa di Washington DC, ia langsung mendapat tawaran. Washington English Center memang sedang mencari spesialis sepertinya. Kini, Natalia mengajar sukarela di sana. Washington English Center berdiri 30 tahun lalu. Awalnya untuk membantu pengungsi dari El Salvador dan negara Amerika Tengah lainnya. Lembaga pendidikan nirlaba ini kini telah membantu pengungsi dari 100 negara dengan bantuan 800 guru sukarela. They connect with their community and they connect with people from around the world, but they also feel like they're putting a very welcoming face on Washington, D.C., especially in light of where so many of our students are coming from. Alexandra sudah menetap di DC selama 6 bulan. Di Ukraina, ia bekerja sebagai akuntan. Untuk bisa mendapat pekerjaan di Amerika, ia harus fasih berbahasa Inggris. It was so hard for me to speak English because I didn't use the English language for 20 years. I studied English in school and in university, but it was 20 years ago, so maybe I didn't have a practice at all, so it was really hard for me to speak. Well done, everybody. Tidak seperti Alexandra, Lubomir yang sudah 2 semester di sini tidak pernah sama sekali belajar bahasa Inggris sebelumnya. На вулиці спілкуюся, будемо говорити, вільно. В побуті спілкуюся вільно. Думаю, що вимовляю дещо неправильно, але мене розуміють і я розумію. Pengajar berotasi agar siswa punya kesempatan mendengar bahasa Inggris dari aksen berbeda-beda. So over the course of the week, the student hears from 8 different teachers. Some of them are loud talkers like I am. Some of them are very quiet talkers. Some of them are older, younger. Maybe they're from the South or they're from, Massachusetts. And so the students hear a variety of accents and pronunciation. Walau tidak gratis, banyak siswa mendapatkan keringanan biaya atau penundaan pembayaran sementara. Dari Washington DC, VOA. Ya pemirsa, nggak kerasa udah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita. Semoga liputan-liputan tadi informatif dan juga inspiratif ya. Betul sekali, tapi jangan khawatir kalau misalnya Anda belum sempat nonton yang tadi kelewat, langsung mampir ke websitenya VOA Indonesia di www.voaindonesia.com atau mampir ke YouTube kami di VOA Indonesia. Dan juga menjadi sahabat kami melalui media sosial baik di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya ya. Follow kami dan juga Anda bisa melayani
menayangkan pertanyaan ya Betul, atau lewat usul video. liputan. Betul, kita mau Langsung. kemana berikutnya gitu ya. Kirim lewat DM Instagram VOA Indonesia. Betul ya, kalau gitu kami undur diri dulu dari Alexandria, Virginia. Saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Wiastono. Sampai ketemu lagi minggu depan, dadah.